Ini ada RS King baru beli dengan harga 15 juta, tapi bunyi sedikit kasar dan tenaganya tidak ada sama sekali. Jadi di tanjakan itu gasnya itu kosong. Coba kita tes. Tapi ini sebenarnya bunyi sedikit begini biasa ada apa-apa. Cuma ini memang dia tenaga agak kurang tadi. Ya, dari suara di bagian blok memang agak kasar. Untuk tali gas, ini tadi saya tes gas ini juga naik tidak habis, mungkin tali gas kepanjangan, tapi nanti kita cek sekalian di bagian karburator. Ya, memang tali gas itu kepanjangan. Jadi sekarang kita cek bagian blok dulu. Jadi pemilik motor mengeluh bilang di tanjakan motor itu tenaga tidak ada, dan saya juga sempat tes. Dari gigi 1 sampai gigi 5 itu memang tenaganya tidak ada sama sekali. Gasnya kosong, RPM-nya tidak mau naik. Untuk bagian kop kita lihat dari bagian luar ini RX. Jadi kita belum tahu bentuk kubah di bagian dalam. Nanti kita cek sekalian dengan blok. Uang di satu penuh. Udah sonde ini, sonde ke orang lain, pegang terus dia sonde, dia lipat bapak itu sudah, dia pegang yang ada saja. Orang urat judi. Ini bagus, tergantung tuh, yang tergantung mental juga. Tidak ada beban, mental bagus, kita feeling bagus. Kita mau taruh ini, karena kesalahan, pokoknya uang cadangan gitu. Ini 1-2 juta keras, ini bisa mau harus ambil dari mana kalian? Terus kabut lah sapinya itu. Ya, di sini untuk kop saya lihat ini masih RX. Kita lihat bagian berat busi ini sudah pernah sok kerat. Ini kode 3HB. Untuk bekas snatnya sudah tidak ada. Ini sudah pernah dipapas kop ini. Bagian ini juga sudah berkas luka-luka. Ya, jadi tergantung pemilik motor kalau mau ganti kita ganti. Sekarang kita cek bagian blok dulu, ini oversis berapa kita belum tahu. Tidak, hanya ketika menurun gas, kita tidak gas. Karburator. Saya Ini bagi sedikit dulu toh. Terakhir saya bilang, ini sih punya. Saya bantu promosi ini. Buka tutup ini ya. Siap. pesan Begitu. Gas naik tidak habis. Dia setengah naik. Jadi, Saya baru perbaiki. Di sini kita bisa lihat tali gas juga kepanjangan, tapi nanti kita cek blok baru kita benahi. blok asli dia bilang, itu bos bilang. Oh, NPP di toko mana ada? NPP di ini 600 lebih? soalnya dia punya apa tuh? ayo besok langsung kaca sudah. Oh, kalau Aspira blok kosong. Udah dong tadi mau beli komplit ya. Sebelum satu dulu next motor bikin naik standar. Tenaga terasa kalau standar. Ada uang langsung beli blok baru. Bisa ditahan tapi bilang ganti sekalian. Kemarin saya minta. Kilo. Ini biarnya. Oke. Ya, di sini saya cek dulu ini sudah oversis berapa. Motor ini King nomor 2 itu nomor 2. Yang mana? Punya itu juga. Ini kan? Oh, itu Om Antuk belum gini. Saya baru untuk Om Antuk motor itu kan pertama. Ya, di sini saya lihat blok ternyata sudah bekas portingan, dan untuk bagian lubang knalpot atau exhaustnya ini sudah sangat lebar. Ya, jadi untuk porting harian, porting seperti ini tidak cocok karena ini RPM bawah drop, tenaganya itu tidak ada sama sekali. Pantas saja yang baru beli mengeluh bilang di tanjakan tidak ada tenaga. Dan pengalaman saya juga kalau lubang exhaust lebar begini, waktu kita kolter juga blok tetap bunyi karena piston itu terbentur di lubang exhaust ini. Kecuali ganti blok baru kalau mau tenaga bagus. Ini dong suka si lebar semua tuh ini knalpot kuning. Tapi kalau di
RPM tengah ke atas gaspol itu dia tenaga enak. Tapi tidak dapat. Tadi setia so gas tidak dapat. Nanti gas bisa atur tadi. Dia power naik tidak enak. Ya di sini saya cek lagi gear bagian belakang. Ternyata gear belakang juga sudah nomornya sudah 35 standar 37. Gear sudah kecil, lubang exhaust makin besar, otomatis ditanjakan tenaga makin drop. Untuk piston ini masih asli Yamaha, sudah overseas 100, tadi saya sudah cek. Ya jadi pemilik motor tadi suruh mau kolter, tapi ini blok ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena memang sudah terlalu lebar. Jadi untuk harian dan tanjakan memang ini tidak cocok. Jadi kesimpulannya blok ini kita harus ganti baru kalau mau dapat tenaga yang bagus. Karena kalau lubang exhaust terlalu lebar juga, tadi saya bilang pernah kolter di motor yang satu juga tetap bunyi. Karena piston itu terbentur pada lubang exhaust yang lebar ini. Untuk membuktikannya kita bisa lihat di piston ini. Ya ini bagian pembuangan, bagian knalpot. Kita lihat sisi ini. Ini terbentur pada dinding lubang exhaust. Jadi ini yang menyebabkan bunyi walaupun kita kolter, blok itu akan tetap bunyi. Ya sisi ini sangat kentara, jadi kita kolter juga percuma. Di sini saya tes lagi, kita isi piston. Kalau longgar itu biasanya piston itu tembus langsung di ujung blok, tapi piston ini masuk masih pas-pas, belum terlalu longgar. Jika saya tekan ke atas, ini piston tidak tembus. Kita tarik ke atas ya, ini masih keras. Jadi bunyinya ini pada lubang exhaust. Karena motor King pernah ada yang satu seperti ini juga, saya kolter bunyinya itu tetap. Jadi saya curiganya di bagian blok, jadi blok harus diganti. Ya biasanya piston naik turun itu terbentur pada sudut ini. Jadi kepala piston terbenturnya pada sudut pinggir kiri kanan. Dan kita bisa lihat di sudut ini sisa gas yang lolos karena lubang exhaust yang sudah terlalu lebar. Jadi bunyi itu bagian sini, ini yang terbentur. Jadi ini yang kita kolter tetap bunyi itu karena pengaruhnya di bagian piston itu. Longgar, dia terpukul di situ. Ya memang piston bagian sini masih rapat tapi tetap bunyi. Di sini saya cek lagi bagian membran. Apakah ada membran yang patah atau retak hingga tenaga kurang, kita cek. Sini kita bisa lihat sisi dalam itu sudah di porting. Kita ukur rumah yang lama ini sangat longgar. Ya jadi bagian membran ini sudah pernah kasih lebar, pasang membran Eric set. Jadi sisi ini semakin lebar, itu daya isap mesin itu semakin berkurang, tenaga juga masih berkurang. Jadi untuk membran tidak ada masalah, ini masih bagus. Lidah tidak ada yang retak atau tidak ada yang terbuka, ini masih rapat semua. Mana terpasang? Ini tulis apa? Dia standar nih, dia standar dia ada nomornya. Standar nol tuh dia. Ya jadi ini pemilik motor minta ganti blok baru dan kopnya juga baru. Ini kop asli Yamaha, ini harga sekitar tadi bilang 600 lebih harga. Yamaha RSQ. Mana yang siapa yang bisa orok kayu? Dia dalam king ya? Dalam, dia dalam. King dalam. Kalau Ini berapa? lebih baru itu. Berapa? 655. Ya jadi untuk blok ini blok merek Aspira sudah set piston. Kalau mau lari Vega. Kalau Vega ini biar pasang macam tes lari itu dia Vega. Kalau Vega ada di jalan. Devan. Ini King dengan Vega nih. Ya ini blok Aspira tadi dengan harga sekitar 800-an ribu. Jadi kita lihat kondisi sangat bagus. Ini mirip seperti blok asli. Kita cek lagi bagian lubang masuk, bagian intake atau bagian manifold karburator. Ini sudutnya sempit. Ya jadi ini daya isapnya semakin kuat karena motor ini juga dipakai buat sekolah. Jadi ini yang punya orang tua. Jadi lubang exhaust yang seperti pertama memang untuk orang tua memang tidak cocok.
Ya, ini ring piston set Aspira. Jadi untuk kualitas Aspira itu saya sudah tidak ragu, kualitas Aspira itu sangat bagus. Sama motor ini. Kawan pun. Untuk membran masih bagus, kita pasang kembali. Tapi Angki ini bajingan, dia kerja serba bisa. Nanti kan satu kali. Ispensi full pulang pergi Kupa. Sabun keva isi full pulang setam 20.000. Uang satu tas. Aduh, perhati dia, Pak. Oh, Bensin 100 berarti kamu. sabun isi full pulang setam 20.000. Yang biru ini. Berarti irit ya maksudnya. Ini sudah selesai, kita tinggal pasang. Untuk kondisi stang seher ini masih bagus. Mulus. Ya, untuk merek Aspira ini kalau menurut saya ini kualitasnya masih sedikit di atas NPP kalau menurut saya. Kalau blok asli Yamaha RS King itu, kalau yang asli itu ada yang 2 juta lebih, ada yang 1 juta lebih. Yang ini yang paling murah, ini Aspira 800, yang lebih murah lagi 650. Kita pasang speed piston dulu. Pasangnya harus posisi pas, takutnya kalau terlepas sangat bahaya begini. Harga jual tinggi ya? Berapa? 10,5. Tinggi. Dong dari mana yang beli? Aduh ya. Ya, untuk ukuran ring ini atas bawah sama saja. Untuk pemasang ring kita pasang dari atas dahulu. Kalau sudah masuk baru kita pindah ke got bagian bawah. Anak kecil dong tiap hari korek tali gas. Tahap selanjutnya kita pasang ring kompresi paling bagian atas. Kita putar kedua ring ini, usahakan pas pada got. Ya, di sini untuk lahir pen piston tidak ada, jadi mungkin lupa bawa atau memang tidak ada. Tapi kita pakai kembali yang asli Yamaha saja. Kita kasih oli secukupnya. GTR semua baru dia. Rumit. Motor-motor begitu untuk kita bongkar rumit. Itu satu yang super GTR itu satu baru-baru bongkar aja kita kepala sakit. Semua sudah selesai, kita tinggal pasang saja. Ya, untuk pemasangan CP piston yang satu sebaiknya kita tutup dengan kain, takutnya masuk ke dalam lebih bahaya. Rabas. Madik. Lari. Meskipun ini dengan mereka masih pacaran puki mai hujan angin malam dorong pacaran di luar sempelakang pas tidur di sini di kamar Ih, puki mai kruk saya lagi beter isap ya. Ya, kita tinggal pasang knalpot, pasang kop, karburator, tinggal kita tes kasih hidup. Ya, ini kop yang tadi baru, ini asli, jadi kita tinggal pasang. Nih situ yang barang yang kamu cari tuh apa ini? Aneh kan? Di dapat tapak masuk tuh. Untuk bagian karburator ini masih asli motor. Telepon yang baru-baru kok masih asli semua. Ya, kita cek lagi bagian oli samping selang yang kecil, pastikan olinya itu lancar atau ada di selang. lu kontak. Beda mesin itu pemakaiannya lah. Sudah pasang kuil. Semuanya sudah selesai, kita dengar hasilnya. Ini ada foto ini, kampus ini. Apa air keluar tuh? Mana? Ada keluar. Ya, lepas selesai.
saya yakin ini untuk tenaganya sudah pulih 100%. Cuma biasanya blok sportingan itu biasanya square-nya itu atau mindset itu besar, tapi nanti ada kendala misalnya terlalu ngok atau FPM kurang dalam, berarti kilojet atau mindset itu kita kasih turun kembali pada standarnya. Ya beginilah kondisi motor King dengan harga 15 juta. Untuk speedometer sudah digital, pengkon speedometer menggunakan kaca mica. Mantap.